Oke, di tahap selanjutnya ini setelah kalian sudah melakukan perhitungan untuk spacing dan juga framing, selanjutnya bisa memvalidasi apakah perhitungan tersebut bisa digunakan di model kapal kalian ya. Terus langkah selanjutnya itu menentukan beberapa parameter sesuai dengan ukuran dari kapal kalian. Di sini ada beberapa parameter ya, contohnya pemilihan main engine, terus gensetnya, kemudian jumlah kru yang aboard pada FSO atau FPSO kalian, terus kemudian frekuensi supply kapal kalian. Nah, beberapa parameter ini cukup penting untuk bisa mulai memodelkan dan menghitung komponen-komponen LWT. Untuk contohnya untuk main engine ya. Main engine ini kalian bisa pakai yang tipikal untuk kelas kapal kalian. Misalkan kalau Aframax di katalog itu ada beberapa eh, beberapa contohnya ya. Di sini ada main engine, tipenya Mitsuiman, eh, kelas serinya ini. Itu nanti kalian bisa kalian cari cari di katalog. Terus untuk genset itu juga kalian bisa cari juga di berdasarkan katalognya juga. Di sini ada generator ada 3 dari ukuran 880 kW. Ini untuk kelas Aframax. Kalian bisa cari kalau ada data lain kalian bisa cari juga. Terus eh, kemudian menentukan jumlah kru yang bertugas yang eh, bisa tinggal di kapal ya. Jumlah kru itu nanti termasuk jumlah tamu biasanya dari direksi-direksi atau petinggi perusahaan itu bisa saja harus disiapkan ruang ya untuk mereka itu singgah di sana juga. Kemudian frekuensi supply-nya. Nah, kalau beberapa parameter ini sudah ditentuin, kemudian dari sini kita mulai memodelkan perhitungan dan kalkulasi untuk LWT ya. Jadi, yang pertama kita bisa menghitung hal strukturalnya. Ini dari rumus dari perhitungan ini. Untuk lebih lengkapnya, ini bisa dicari di jurnal Gudina. Di sini tinggal dimasukkan aja F1 itu faktor yang di sini, F2 itu ini gitu ya. Kemudian ini prinsipal partikular kapal kalian dan seterusnya. Nanti akan ketemu dalam satuan ton. Kemudian untuk superstructure weight di sini juga dari PPT juga ada. Ini ada keterangannya untuk panjang sekian itu koefisiennya sekian, untuk panjang sekian itu nilainya sekian. Ini untuk forecastle dan ini untuk pub, ini untuk deck house dan ini untuk wheelhouse. Nah, jadi di superstructure ini kalian mulai memodelkan luasannya dulu. Jadi misalkan di forecastle deck ya, ini berarti di area paling depan. Area paling depan itu luasannya berapa sih kalau di kapal kalian? Jadi area ini itu luasnya berapa? Kemudian dari luasan nanti dikalikan tingginya. Jadi luas kalau dikalikan tinggi kan nanti akan ketemu volume. Nah, dari volume itu dikalikan dengan koefisien itu tadi ya. Nanti ketemu beratnya sekian dalam ton gitu. Terus untuk pub deck. Di sini untuk pub deck itu sama, mencari luasnya. Jadi di bagian sini dicari luasnya, pakai hatch, kemudian dikalikan tingginya. Itu nanti akan ketemu volume. Ketemu volumenya sekian, dikalikan dengan koefisiennya. Lalu untuk deck house itu juga dicari. Ini untuk superstructure-nya ya. Di sini superstructure-nya
sama, kalian di sini perlu memodelkan beberapa beberapa apa ya istilahnya, beberapa lantai dari superstructure. Kalau di aku di sini ada upper deck, A deck, B deck, C deck, D deck, kemudian ada navigation deck, yang paling atas ini compass deck di sini ya. Ada beberapa yang perlu dimodelkan. Nah, ini tuh di sini isinya apa aja? Di sini macam-macam. Kalian perlu memodelkan sesuai dengan jumlah kru yang bertugas tadi. Gitu ya. Jadi ini di bagian upper deck itu isinya seperti ini. Di bagian A deck itu isinya ada beberapa ruang-ruang kayak gini. Di bagian B deck ada kayak gini. Di C deck dan seterusnya. Nah, dari setelah kalian modelin itu nanti kalian akan ketemu suatu apa ya istilahnya kulit luarnya dari lantai yang kalian bentuk lah. Nah, ini kalau di hatch itu nanti akan ketemu luasannya, akan ketemu area, terus dikalikan dengan tinggi. Tingginya berapa sih biasanya? Nah, tingginya itu berkisar antara nih, tinggi ruangan 2,25 sampai 2,4 meter. Jadi tinggi tinggi di setiap ini itu rata-rata sekian gitu ya. Nah, jadi luasan yang udah ketemu tadi dikalikan tinggi itu nanti akan ketemu area kan. Nah, area di sini nanti dikalikan dengan nilai koefisien ini tadi. Untuk khusus untuk deck house nanti ada beratnya sekian ton gitu ya. Digabungkan. Kemudian untuk wheelhouse karena koefisiennya beda, ada perhitungan sendiri. Caranya sama, dicari luasnya, kemudian dikalikan dengan tingginya, akan ketemu area, terus akan ketemu beratnya. Kemudian untuk superstructure-nya nanti di total akan ketemu sekian gitu. Lalu setelah itu kita bisa menghitung berat dari main engine dan auxiliary machinery-nya ya, kayak genset, emergency generator dan sebagainya. Main engine ini bisa didapatkan dari katalog sesuai dengan mesin yang sudah kalian tentukan sebelumnya. Kemudian emergency generator ini sesuai dari katalog genset dan sesuai kebutuhan daya gensetnya. Kebutuhan daya genset kalian bisa cari tipikal untuk kelas atau ukuran kapal kalian itu berapa, atau kalau kalian mau menghitungnya ditambahkan dengan perhitungan pompa itu juga juga bisa. Ini ya. Jadi pompa kargo, pompa balas itu eh, berpengaruh ke kebutuhan daya untuk gensetnya atau power generatornya. Jadi ini bisa dicontoh hitungannya, di mana rata-rata itu untuk kelas MR, Aframax sampai ke Suezmax itu biasanya eh, debit alirannya itu yang bisa di discharge itu adalah 2.500 sampai 5.000 meter kubik per detik. Jadi itu. Terus untuk tinggi discharge atau tinggi suction ini apa sih tinggi discharge? Tinggi discharge itu maksudnya misalkan pompa kita ada di bawah ya. Terus kita mau memompa atau mengaliri ke atas. Nah, ini namanya tinggi discharge-nya. Jadi kebutuhan pressure untuk bisa membuat membuat fluidanya itu naik itu minimal berapa. Kemudian tinggi suctionnya atau tinggi suction itu posisi sedotnya. Jadi pipa pipa ini kan cukup biasanya ada di bawah dari kargo tank atau dari tangki-tangki lain itu biasanya di bawah ya. Nah itu tingginya berapa relatif terhadap pompanya kayak gitu. Oke, kalian bisa pakai hitungan ini. Nanti akan ketemu kebutuhan daya generator dan besarnya atau banyaknya generator yang digunakan. Nanti akan ketemu total weight dari main dan auxiliary machinery. Dan ada outfitting. Ini yang perintilan-perintilan cukup banyak. Ada crane, ada equipment,
ada yang lain-lain kayak helideck atau lifeboat. Kemudian ada piping wake, ada electrical wake, dan kalau di total nanti jadi keseluruhan ini namanya outfitting wake. Ya, untuk beberapa list equipment ini aku akan kasih aja nanti. Jadi provision crane. Provision crane itu apa? Provision crane itu letaknya ada di superstructure di sini ya. Dia itu fungsinya, provision crane itu berfungsi, ini provision crane, berfungsi untuk mengambil logistik-logistik dari di kapal AHTS atau tugboat. Jadi diambil persediaan bahan-bahan makanan atau kebutuhan kru itu pakai namanya provision crane. Ada posisinya biasanya ada di superstructure gitu. Terus main riding crane. Main riding crane itu adalah crane yang fungsinya untuk apa ya? Dia itu bertugas untuk mengambil kru atau bisa memindahkan kru dari kapal lain ke kapal kita. Jadi biasanya posisinya ada di deck dengan ada ruang kosong ya. Jadi ada drop point zone-nya di dekat dengan main riding crane ini. Ini fungsinya untuk uh, kalau kita cari fungsinya tuh untuk sebagai alat alat mobilisasi ya. Nah, ini dari kapal lain ke kapal kita gitu. Lalu ada hose handling crane. Ini biasanya berada di manifold. Ada di tengah. Ini ya, hose handling crane. Hose handling crane ini fungsinya ketika dia masih jadi tanker. Fungsinya itu untuk membantu operasi pemasangan floating hose yang ada di midship manifold di sini. Ada kapal yang cuma satu di center line tapi boomnya lumayan besar sampai di setengah breadnya lebih gini. Jadi dia radiusnya lumayan besar mengelilingi gini. Ada yang sendiri-sendiri, independen gini juga ada gitu. Oke, untuk berat dari masing-masing equipment ini sudah ada listnya nanti. Kemudian ada equipment skid 1 sampai skid 10. Ini maksudnya ini modul-modul processing ya, skid-skid ini. Ini beratnya sekian. Ini aku ngambil dari contoh GA suatu FPSO. Kemudian kebutuhan generator tambahan untuk equipment. Jadi dari sekian equipment ini pasti butuh genset tambahan. Nggak mungkin pakai genset kapal. Nah, genset tambahan ini ada di skid generator. Itu nilainya satu genset beratnya sekian dikalikan berapa genset itu menjadi uh, skid gitu ya. Kemudian ada flare stack. Kemudian ada lain-lain. Di sini ada helideck dan ada lifeboat. Nah, lifeboat ini kebutuhannya disesuaikan dengan kebutuhan kru ya. Krunya ada berapa yang tadi udah ditentukan. Cari di katalog butuh uh, ukuran berapa dan satu ukuran itu bisa menampung berapa. Apakah kalian pada akhirnya nanti butuh satu atau butuh dua atau butuh tiga lifeboatnya gitu ya. Nah, untuk piping wake di sini pakai pendekatan 10% dari total equipment. Jadi dari equipment ini 10%-nya itu adalah pipingnya. Kemudian untuk electrical wake itu 5% dari equipment. Ini kalau nggak salah dari PPT-nya Pak Mur juga. Nah, kalau di total semuanya nanti akan ketemu outfitting wake. Itu ya. Nah, dari hull structure, superstructure, main and auxiliary machinery, dan outfitting wake ini kalau di total nanti akan menjadi komponen dari LWT. Jadi nanti kalau di total semua, outfitting, machinery, kemudian superstructure dan hull structural itu akan ketemu total weight dari LWT. LWT kalian berarti kalau di aku ini 19.394 sekian ton gitu ya. Nah, untuk
beberapa komponen tadi rinciannya bisa lihat di sini kalian. Terus untuk beberapa keterangan skid-skidnya itu ini ya. Skid 1 itu gas kompresor. Kemudian skid 2 itu area layout laydown. Skid 3 itu gas treatment, equipment layout dan lain-lain gitu. Oke, cukup gampang tapi perlu memodelkan ya, perlu memodelkan superstructure-nya. Ingat acuan superstructure-nya harus sesuai dengan sekat di spacing dan juga framingnya. Terus harus bisa memodelkan dalam bentuk proyeksi ya. Tampak atas dan tampak sampingnya itu harus match pada lokasi yang sudah dikehendaki gitu. Untuk main engine dan generator juga harus bisa ditempatkan di ruang mesin ya utamanya. Kemudian untuk main engine, posisi center porosnya, posisi shaftnya itu harus match dengan shaftnya propeller ya. Jadi kalau ternyata mesinnya terlalu tinggi, artinya dudukannya mesin ini posisinya harus lebih turun. Gak apa-apa diturunin aja, diturunin di posisi frame yang pas, diturunin sekian senti supaya center dari shaftnya engine ini match dengan uh, shaftnya propeller porosnya ya inline. Terus untuk genset kalian bisa bisa letakkan juga, kalau kecil-kecil bisa diletakkan di atas di sini atau di sini. Kalau di aku ini karena cukup besar, aku letakkan di lantai yang sama dengan main engine. Kalian juga uh, bisa memodelkan alokasi pembuangan karbon monoksidanya. Ini istilahnya knalpotnya. Ketika keluar dari genset itu ada pipa, atau keluar dari engine itu ada pipa yang membawa karbon monoksida ya, sisa pembakaran ke ke atas. Ke atas ini namanya eh sorry, agak lupa ini cerobong asap lah ya pokoknya. Jadi harus match dengan posisinya si cerobong asap di sini. Gitu. Main engine ini cukup besar ya ukurannya kalau dibandingkan dengan ukuran orang ya. Ini orang aja ini 1,75 meter dikomparasi dengan main engine ukurannya segini. Nah, untuk main engine itu dia di mesinnya sendiri itu punya punya beberapa punya apa ya istilahnya? Punya sekat gitu ya. Jadi di main engine ini punya lantai yang sudah fix dengan mesinnya. Kalau bisa posisi lantai kapal kalian itu nanti menyesuaikan dengan posisi lantai di eh, main engine ini. Jadi maksudnya lantainya itu mana sih? Jadi main engine ini punya punya posisi apa? Pijakan ya, pijakan di sini. Nah ini fungsinya apa sih? Ini kalau kalau orang mau maintenance itu bisa berdiri di sini, berdiri di sini gitu ya. Nah itu kalau bisa match dengan tinggi lantai kalian di sini. Oke, gitu aja. Untuk pemodelan LWT cukup simple, sudah mulai memodelkan dengan AutoCAD. Jadi dari perhitungan spacing dan framing di awal sangat-sangat berpengaruh juga, dan utamanya pada pemilihan parameter di sini. Oke, sekian.